Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bruder Gerald. Kami ingin membicarakan salah satu ensiklik atau ajaran sosial gereja yang dikeluarkan oleh Santo Yohanes Paulus II pada tahun 1981 mengenai yaitu ensiklik Laborem Exercens. Ya, selamat malam Bruder. Selamat malam Dino. Jadi saya itu penasaran dengan salah satu ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II itu. Nah, di ensiklik itu dia memberi nama ensiklik Laborem Exercens. Kerja itu harus tujuannya adalah untuk meningkatkan martabat manusia. Jadi saya tuh kayak bingung dengan kalimat itu. Apakah Bruder bisa memberikan penjelasan sedikit mengenai maksud dari kalimat itu? Ya, baik. Pertama saya mau katakan bahwa bagus bahwa anak muda terus kemudian udah mulai memikirkan tentang kehidupan sesamanya. Buktinya adalah bahwa kamu sudah mulai membahas tentang ajaran sosial gereja, berarti ajaran yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Itu sangat bagus dan saya harap ini menjadi inspirasi untuk banyak anak muda supaya mulai memikirkan tentang kehidupan sosialnya berdasarkan ajaran imannya. Itu sangat penting karena banyak anak muda sekarang berpikir tentang bagaimana membangun kehidupannya saja, lupa memaknai hidupnya di tengah orang lain. Jadi saya rasa ini sangat bagus supaya menjadi semacam wacana pembuka bagi banyak anak muda untuk ayo, ternyata gereja itu telah mengajarkan kita banyak hal dan semuanya masih dalam bentuk dokumen. Tidak semua orang belajar tentang itu dan bahkan tidak semua orang menghidupi itu. Jadi poin pertama saya ingin katakan terima kasih banyak karena ini langkah yang bagus. Ini contoh anak muda yang sudah mulai berpikir tentang kehidupan masyarakat, tentang kehidupan sekitarnya. Oke, dan ini menarik bahwa Laborem Exercens yang kamu ambil. Ini dokumen yang bagus, yang seharusnya juga menjadi bahan perbincangan banyak orang karena banyak orang berbicara tentang kehidupan mereka. Ya, begini, yang harus diketahui, Laborem Exercens ini diterbitkan dalam rangka memperingati 90 tahun atau 100 tahunnya Rerum Novarum. 90 tahunnya Rerum Novarum. 90 tahunnya Rerum Novarum. Rerum Novarum sendiri itu membahas tentang masalah sosial, ya, sehingga Laborem Exercens itu menyegarkan masalah sosial itu ya. Pekerjaan manusia itu juga adalah bagian dari persoalan sosial, persoalan manusia. Nah, di dalam Laborem Exercens kalau tidak salah itu membahas tentang begini, objek dan subjek dari bekerja. Objek bekerja itu adalah teknologi, subjek bekerja itu adalah manusia. Dan emang benar, tujuan bekerja itu demi kesejahteraan manusia. Gereja sendiri merefleksikan kehidupannya dalam konteks bekerja itu berdasarkan kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian, bahwa manusia sejatinya emang harus bekerja untuk mengaktualisasi dirinya, terus memaknai dirinya dan ikut ambil bagian dalam karya Allah untuk kesejahteraan dunia. Oke. Jadi tujuan kerja adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, kalau dilihat dengan masa sekarang, masa pandemi COVID-19. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini kita lihat kan banyak pekerja yang di PHK, terus banyak perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha tutup, bangkrut. Nah, bagaimana pendapat Bruder mengenai hal ini? Pandemi ini kan di luar kendali manusia, sedang berusaha untuk kemudian dalam kendali kita. Ya, pada saat datang pertama kan itu di luar kendali kita.
Dan kita berharap dalam waktu dekat kemudian pandemi ini dalam kendali kita, dalam kendali manusia. Kehadirannya emang membuat kita kaget, terus kemudian mengubah banyak sisi kehidupan manusia, termasuk salah satunya adalah pola kerja manusia. Banyak orang kemudian pergerakannya terbatas dan segalanya, sehingga menimbulkan kerugian-kerugian ekonomi dan yang lainnya. Ini adalah keadaan yang memprihatinkan, sungguh itu sangat memprihatinkan, karena kalau misalnya manusia tidak bekerja, kemudian peradabannya terus gimana, begitu ya, itu menjadi pertanyaan. Gereja tentu sangat prihatin dengan itu. Gereja itu juga kena loh virus ya. Jadi jangan berpikir bahwa gereja tidak kena. Gereja juga kena dampak dari ini. Bukan dampak saja, dia juga adalah korban dari virus ini. Jadi gereja sebaiknya sama-sama menangis bersama atau menderita bersama dengan umat manusia seluruhnya di dunia ini. Ya, jadi tidak bisa gereja melepas tangan atau pura-pura seolah-olah bebas dari segalanya. Itu kan tidak mungkin. Jadi gereja harus mau tidak mau adalah menjadi gereja yang menderita bersama dengan umat yang lain. Yang namanya gereja adalah umat Allah. Jadi sekaligus pada saat umat Allah itu terinfeksi, maka secara tidak langsung gereja juga terinfeksi sebenarnya. Pada saat umat itu sedih, gereja itulah wajah gereja yang sesungguhnya seharusnya. Jadi kalau tanggapan gereja, gereja juga ikut berjuang di dalamnya dan ikut menderita dalam situasi ini. Bahwa banyak orang yang di PHK, inilah kesedihan kita, itu juga adalah wajah gereja. Jadi gereja seharusnya emang, dan demikianlah gereja yang sekarang ini sedang menderita karena virus COVID ini. Terus ya mungkin di luar dari situ, tapi masih masuk dalam konteks. Kalau dilihat ya kalau di dunia kerja, otomatis di dunia kerja kan kita bukan menemukan orang yang sama, otomatis berbeda-beda. Mulai dari kepribadian, cara berpikirnya otomatis berbeda-beda. Nah, di situ kan kadang ada yang kayak susah untuk masuk dan bahkan ada yang tidak terima. Nah, bagaimana pandangan atau pendapat Bruder mengenai hal ini? Perbedaan manusia itu seharusnya sebuah keniscayaan. Jadi orang tidak bisa menghindari itu. Mau tidak mau emang kita terlahir berbeda. Keunikan manusia itu kemudian membuat kita berbeda karena emang kita unik. Tidak ada yang sama. Ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Semua orang harus mengakui itu bahwa kita berbeda. Karena itu maka setiap orang juga harus menyadari, tidak bisa kemudian tiba-tiba menjadi mengeneralisir setiap orang harus sama dan segalanya, tidak bisa. Jadi perbedaan itu harus diterima dan dimaknai seharusnya, bahwa justru perbedaan inilah yang kemudian mengajak kita untuk saling melengkapi. Tidak bisa kemudian dipersoalkan. Perbedaan itu bukan terus kemudian menjadi cara untuk menindas. Perbedaan itu harus dilihat sebagai cara untuk saling melengkapi. Nah, jadi perbedaan dalam orang yang bekerja itu adalah orang pribadi-pribadi yang saling berbeda satu sama lain. Harus disadari oleh pekerja dan tidak bisa itu menjadi bahan persoalan, ya. Jadi bahan ejekan gitu. Oh iya, makanya bekerja itu pekerja itu harus menyadari bahwa setiap pribadi di dalam perusahaan atau dalam pekerjaan itu berbeda. Ini harus disadari. Ini poin pertama. Harus diakui dulu supaya pada saat masuk menghadapi dunia pekerjaan, perbedaan itu tidak lagi menjadi persoalan seharusnya. Jadi yang persoalannya bukan lagi soal kita berbeda. Persoalannya selanjutnya adalah soal upah, soal kesejahteraan, bukan soal kita lagi. Seharusnya itu, para pekerja harus menyadari itu, bahwa masuk dalam dunia bekerja, kita harus sudah bebas dari persoalan itu, atau kita harus sudah merdeka dari persoalan-persoalan bahwa kita berbeda. Kita berbeda harus diterima sebagai satu keniscayaan dan
tidak bisa dihindari, dan emang kita harus berbeda supaya sekali lagi saling melengkapi. Ini harus disadari oleh setiap pekerja loh, supaya persoalan yang dihadapi kemudian itu bukan lagi persoalan perbedaan, tetapi persoalan pekerjaan. Terus mengenai tadi kan sempat singgung mengenai upah. Kan otomatis upah itu yang membuat pekerja menjadi sejahtera. Nah, saya ingin bertanya, melihat sistem upah atau gaji di negara kita sekarang ini, bagaimana sistem upah buruh atau pekerja di negara ini kalau dilihat dari kacamata Bruder sendiri? Oke, sebelum mengenai upah adalah kunci kesejahteraan. Itu juga bisa, tapi bukan satu-satunya ya. Kesejahteraan itu soal bahwa dia bisa bekerja di tempat yang sesuai dengan minatnya atau sesuai dengan kemampuannya, itu juga adalah sejahtera. Bahwa karena dia misalnya dia suka mengajar dan dia kemudian mengajar, nah di situ juga adalah sejahtera. Orang yang bahagia dengan pekerjaannya, upah kemudian menjadi nomor 2, nomor 3. Kesejahteraan juga dilihat dari keadilan, ya. Jadi upah mau sekecil apapun, tetapi kalau diperlakukan adil, orang menjadi bahagia, orang menjadi sejahtera di situ, ya. Jadi kesejahteraan itu bukan hanya berdasarkan satu-satunya upah, tetapi kesejahteraan itu harus dilihat dari set itu. Keadilan itu paling penting. Yang berikutnya adalah menurut saya loh ini ya, yaitu bahwa orang bekerja sesuai dengan porsinya, orang bekerja sesuai dengan minatnya, orang bekerja sesuai dengan keterampilannya. Jangan sampai seorang yang menjadi guru ingin jadi guru tapi kemudian bekerja di kebun. Itu kan sedikit apapun menjadi bukan persoalan dia. Ada orang tukang becak yang bahagia menjadi tukang becak. Jadi jangan dianggap sebagai itu hidup yang menderita dalam artian susah. Bisa saja dia bahagia dengan melakukan itu. Seniman, dia sangat bahagia walaupun dikasih berapa, yang penting bahwa dia menjalankan itu. Nah itu ya. Jadi hal pertama yang harus diperbaiki tadi, upah bukan satu-satunya kesejahteraan, tetapi yang menjadi sumbangan kesejahteraan bagi kita itu adalah tadi keadilan dan sesuai dengan keterampilan porsinya. Pandangan saya mengenai upah di Indonesia, oke lah ya, saya tidak terlalu tahu seberapa adilnya. Cuma saya mau mengingatkan begini, keadilan upah di Indonesia ini harus kemudian indikatornya dilihat dari gaya hidup, ya, dilihat dari gaya hidup. Jadi kalau seandainya gaya hidup seseorang itu foya-foya, sementara ada orang yang menderita, di situ bukti bahwa adanya ketidakadilan dalam upah. Jadi bukan soal uangnya banyak, tetapi kalau gaya hidupmu itu berfoya-foya gitu ya, sedangkan orang lain menderita, di situ indikator bahwa ada ketidakadilan pembagian hasil kerja. Jadi di situ adil atau tidak adil, saya akan lebih melihat pada indikatornya. Indikatornya kalau ada orang yang menderita tapi ada orang yang bahagia atau berfoya-foya, di situ adanya ketidakadilan. Usahakan supaya sama-sama bahagia dan sama-sama tidak foya-foya. Orang yang foya-foya itu bukti bahwa berkelimpahan. Orang yang menderita berarti ketiadaan. Jadi hasil bumi ini seharusnya dibagi sama rata. Atau kalau sama rata itu terlalu naif, buat saya hasil bumi ini harus dibagi seadil-adilnya. Nah, itu paling penting. Jadi harus adil. Jangan sampai ada orang yang berfoya-foya dengan gaya hidup tertentu, sementara ada orang yang kesulitan hidupnya. Padahal kita berada di bumi yang sama, kita adalah sama-sama manusia. Nah, itu pemahaman saya mengenai keadilan upah di Indonesia, ya. Jadi kesimpulannya buat saya, karena saya masih melihat banyak orang yang menderita dan berkekurangan, dan saya juga melihat gaya hidup banyak orang yang foya-foya dan berkelimpahan, maka kesimpulan saya rupanya ada yang tidak adil. Rupanya masih ada ketidakadilan di sana. Itu. Oke, Brother.
Nah, ini yang terakhir ini. Apakah Bruder punya motivasi atau spirit untuk orang-orang seperti itu? Ya, untuk para pekerja dimanapun, bahwa bekerja itu bukan beban sebenarnya. Jati diri kita dalam rangka kita memaknai hidup kita ini, yaitu dengan cara bekerja. Harus dilihat bahwa bekerja itu juga adalah tindakan iman. Bahwa kita bekerja berarti kita bekerja sama dengan Allah untuk kesejahteraan manusia, untuk peradaban manusia yang lebih baik. Sehingga kita tidak boleh melihat hanya pada soal upah saja. Bekerja dengan semangat bahwa saya bekerja, saya ambil bagian dalam usaha Allah atau saya ambil bagian dalam karya Allah untuk mensejahterakan manusia. Kalau fokus kita pada tindakan ini sebagai adalah tindakan iman, bekerja adalah sebagai tindakan iman, maka kemudian kita mendapatkan maknanya di sana. Tapi kalau kita hanya fokus pada upah, kita hanya fokus pada ketidakadilan, maka ya sudah, kita akan lebih mudah menyerah, ya. Lagian orang itu kadang mudah menyerah itu karena pekerjaan tidak sesuai dengan minat bakatnya. Makanya dianjurkan carilah pekerjaan dengan sesuai dengan minat bakatnya, atau sesuai dengan minat bakatnya tapi kemudian tidak menemukan dirinya kompeten. Karena itu maka dianjurkan supaya selalu mengembangkan dirimu supaya selalu kompeten dalam pekerjaan. Oh ya, keadilan itu buat saya luar biasa. Itu kata kunci untuk setiap kesulitan atau apapun. Kesulitan apapun kalau diterapkan keadilan di sana, maka kita tidak akan terlalu menderita di sana. Keadilan itu penting. Saya teringat dengan ada satu tulisan di Twitter, saya pernah baca begini. 90% pekerja itu meninggalkan pekerjaannya bukan karena upah, tapi karena siapa bosnya. Oh, iya. Jadi orang itu meninggalkan pekerjaan bukan karena upahnya, tetapi karena perlakuan bosnya. Itu menurut saya adalah soal ketidakadilan. Jadi kalau seandainya seseorang meninggalkan pekerjaannya begitu mudah, itu berarti dia merasakan ketidakadilan di sana. Itu lebih bagus, ya, lebih besar porsinya. Iya, gitu. Jadi untuk para bos-bos di luar sana harus menyadari itu, bahwa orang banyak mengundurkan diri atau orang berhenti bekerja itu bukan karena dia tidak puas dengan upahnya, tetapi harus dikoreksi. Bisa saja perlakuan kita kepada mereka itu tidak adil. Karena menurut survei, orang meninggalkan pekerjaannya bukan karena keuangannya, bukan karena gajinya, tetapi karena perlakuan atau siapa pimpinannya atau bosnya. Nah, ini paling penting untuk harus direnungkan bersama, ya. Orang yang bekerja dengan upah kecil, tetapi kalau seandainya dia merasa itu adalah keadilan, dia akan bertahan di sana. Tapi orang yang merasa bahwa ada satu ketidakadilan dalam perusahaan itu, dia tidak akan bertahan, dia akan pergi. Itu saja sih pesan saya untuk semua. Dan terima kasih karena ini adalah pertanyaan terakhir, ya. Terima kasih banyak sudah mengangkat isu ini dan membuat saya juga mulai sekarang untuk berpikir apakah kemudian kita harus membahas terus-menerus mengenai ajaran sosial gereja ini. Ingat bahwa dokumen-dokumen ajaran, dokumen-dokumen sosial gereja itu saling berhubungan loh, ya. Itu Banyak dokumen itu. Iya, itu saling berhubungan dengan mendapatkan penekanan-penekanan tertentu. Iya. Jadi gereja itu sudah merefleksikan itu sejak awal. Jadi ini bukan hal yang baru. Bahkan misalnya fenomena perkumpulan buruh itu sudah diangkat oleh gereja dalam Laborem Exercens sebenarnya. Jadi jangan dipikir gereja itu melepas tangan, tetapi gereja sudah memberi nasihat itu. Itu saja dari saya. Oke, Bruder, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak atas ilmunya, pengetahuannya. Nah, di sini saya ingin mengambil sedikit kesimpulan dari penjelasan yang Bruder jelaskan tadi itu. Kalau itu kamu pakai mic.
Ya, jadi baik. Terima kasih Bruder untuk waktunya, untuk pengetahuannya, untuk pelajarannya yang kami terima. Bapak di sini tadi berbicara mengenai ensiklik atau salah satu ajaran sosial gereja yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1981 dalam rangka memperingati ulang tahun Rerum Novarum, ensiklik Rerum Novarum. Nah, ensiklik itu mengatakan bahwa tujuan kerja adalah untuk kesejahteraan manusia, untuk mengangkat martabat manusia. Bahwa kesejahteraan manusia itu tidak hanya dilihat dari soal seberapa besar gaji yang dia terima dari tempat kerjanya, tetapi dilihat dari adanya ketidakadilan atau adanya keadilan di sana dan adanya kenyamanan di tempat kerjanya, entah dengan sesamanya ataupun antara pekerja dan leadernya atau bosnya. Kadang kita ya capek, pingin berhenti, ada yang pingin menyerah, bahkan ada yang sedang berjuang melamar kerja, kadang tidak diterima, kadang ya di situ kita butuh bahwa kita harus bersyukur di situ. Yang bekerja harus bersyukur bahwa dia sudah bekerja. Nah, yang baru mau cari kerja tetap semangat, sukses selalu. Oke, terima kasih banyak Bruder untuk kesempatannya.